Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ayan dengan nomor mahasiswa J1B019081 dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas, analisis sistem, dan desain. Irigasi curah merupakan salah satu metode irigasi di mana pemberian air dilakukan dengan menyemprotkan air ke udara, kemudian jatuh ke permukaan tanah seperti hujan. Adapun sistem dalam irigasi curah yaitu yang pertama sistem berputar, terdiri dari satu atau dua buah nozzle miring yang berputar dengan sumbu vertikal akibat adanya gerakan memukul dari alat pemukul. Dan yang kedua, sistem pipa berlubang, yang dimana terdiri dari pipa berlubang-lubang dan biasanya dirancang untuk tekanan rendah antara 0,5 sampai 2,5 kg per cm persegi, sehingga sumber tekanan cukup diperoleh dari tangki air yang ditempatkan pada ketinggian tertentu. Adapun komponen-komponen dari irigasi curah yaitu yang pertama, pompa penggerak. Sumber tenaga dari penggerak pompa dapat berupa motor listrik atau motor bakar. Dan yang kedua, pipa utama. Pipa utama merupakan pipa yang mengalirkan air dari pompa ke pipa lateral. Pipa utama dapat dibuat permanen di atas atau di bawah permukaan tanah. Dapat pula berpindah dari satu lahan ke lahan yang lainnya. Selanjutnya, pipa lateral. Pipa lateral merupakan pipa yang mengalirkan air dari pipa utama ke sprinkler. Kepala sprinkler merupakan ada dua tipe. Yang pertama, kepala sprinkler berputar dan pipa dengan berlubang-lubang sepanjang atas dan sampingnya. Selanjutnya, lingkungan dan tujuan. Adapun lingkungan yang berada pada irigasi curah, yang pertama ada cahaya, yang kedua suhu dan kelembapan. Adapun tujuan dari irigasi curah sendiri yang pertama dapat mengefisien penggunaan air yang tinggi, yang kedua mengalirkan air dari sumber air, dan yang ketiga dengan tidak diperlukannya saluran terbuka, maka tidak banyaknya lahan yang tidak dapat ditanami dan tidak mengganggu operasi alat dan mesin pertanian. Selain irigasi curah, adapun sistem selanjutnya yaitu pompa irigasi, yang dimana pompa irigasi merupakan suatu jenis mesin yang berfungsi untuk memindahkan zat alir atau fluida termasuk air melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cara memberikan energi mekanik pada pompa yang kemudian diubah menjadi energi gerak. Pompa irigasi mencangkup tiga sistem utama yaitu pompa air dan kelengkapannya. Yang kedua, bak penampung sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan, dan yang kemudian ada jaringan distribusi baik itu tertutup maupun terbuka yang berfungsi untuk membawa atau membagi air ke lahan yang akan diairi. Selanjutnya, tujuan dan lingkungan yang ada pada pompa irigasi. Yang pertama, tujuan, yang dimana tujuannya menaikkan dan mendorong air ke lahan pertanian serta memanfaatkan potensi sumber air permukaan sebagai suplai air irigasi bagi komoditas tanaman pangan dan perkebunan, serta meningkatkan intensitas pertanaman dan atau luas areal tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, dan dapat mensejahterakan petani, memanfaatkan potensi sumber air permukaan sebagai air irigasi baik di daerah irigasi maupun non irigasi. Selanjutnya, lingkungan yang ada pada pompa irigasi. Yang pertama ada saluran irigasi, yang kedua tanaman, dan yang terakhir lahan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.